الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بأرض الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام.
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورحمة nikmatnya. Sehingga alhamdulillah malam ini kita berusaha bisa hadir berkumpul dalam kita semua mengenang hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita berusaha pada tempat ini salah satu bentuk dan mahabbah cinta yang berusaha pada Rasul Ibrahim alaihissalam, Nabi Ilyas, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi ini dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menitip Muhammad niki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menitip Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan akan utusnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahtazal arsyu maka berkatalah arus Allah Subhanahu wa Ta'ala dipenuhi dengan penuh gembira dengan hadirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hadal kursi haibatan wa waqara. Kemudian disitulah bertambah mulia, bertambah wibawa kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa berkat kemuliaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anwar samawati wa malaki samawati wa anwara. Kemudian langit-langit itu bersinar dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka pada saat Nabi Adam alaihissalam membaca kalimat Muhammadur Rasulullah, Nabi Adam mengatakan kita di sini Allah, Man Muhammad ya Rabbi. Saya Muhammad ya Allah. Karena Muhammad adalah kekasihku, hamba pilihanku, Nabi terakhir yang kuutus dari keturunan engkau dan dia Adam. Maka Nabi Adam alaihissalam pun sujud syukur di hadapan Allah, bertakbir bertasbih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dari keturunan Nabi Adam ini diciptakan hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari setiap Nabi diciptakan oleh diutus oleh Allah, maka kalau Allah Ta'ala menginformasikan kepada selaput para Nabi dan mencantumkan dalam kitab-kitabnya akan lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dijelaskan dalam Al-Quran, wa idh qala Isa ibn Maryam inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Taurat wa mubasyshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad ay Muhammad. Orang-orang Bani Israel, akulah utusan Allah yang diberikan kitab Taurat kepadaku. Maka setelah aku nanti para Nabi Isa bin Maryam akan diutus oleh Allah, yaitu seorang Rasul yang diberi nama Ahmad atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ratusan tahun sebelum terutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Allah yang menyiarkannya dengan selakuan para Nabi. Bahkan ribuan tahun sebelum diutus Ya Aminah, sesungguhnya jarak dalam kandungan dalam Tuhan Aminah adalah batu dengan selakuan umat. Itu bahasa malaikat Jibril kepada Aminah. Bahkan setiap malam Aminah mimpi tidur, maka selalu datang malaikat Jibril kepada Aminah. Bahwa dalam kandungannya adalah Nabi yang paling mulia hamba Allah, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah pada saat akan lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam terlahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini datang pun malaikat Jibril tidak henti-hentinya menghubungi membatini ibu beliau. Dan itu seraya mengatakan innaki qad hamalti sayyidi hadhihi ummah. Sesungguhnya di dalam kandungan mulia Aminah batu dengan selakuan umat Nabi terakhir hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau lahir kata malaikat Jibril, fasammiha bi Muhammad,
Maka lamun lahir jemaah anakmu ya Aminah, maka berikanlah nama dengan Muhammad. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini arahan di kalangan imam, arahan di kalangan Tabuna Abdul Muttalib ataupun yang lain dengan suku Quraisy. Ternyata arah Muhammad ini langsung datang dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung datang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Mas'ud yang muliakan Allah, hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala ini tentu dititip oleh Allah oleh hamba pilihannya. Hamba pilihannya. Jadi hamba pilihannya termasuk hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala ini perempuan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Aminah. Aminah. Ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab berjanji juga dijelaskan bahwa nasab-nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jauh dengan kemusyrikan, jauh dengan kejahilan. Bahkan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk wilayah Rasulullah disucikan, dimuliakan oleh Allah. Maka lagu merah belum bisa mendengar jemaah Sulaiman di dalam dakwah ataupun yang lainnya bahwa di dalam neraka, maka itu termasuk su'ul adab kita hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah hanya air susuna tambah awak Rasulullah, diharapkan jasadnya dari tipe api neraka oleh Allah. Salah satu sahabat yang hanya sekedar meminum darah Rasulullah ketika berbekam, ketika bertanggi Rasulullah secara kasarna, maka sahabat sinangginya niki inamna darahna Rasulullah, maka sahabat si minum darah Rasulullah niki hanya sekedar darahna mengalir, jasadnya diharamkan masuk neraka oleh Allah. Ketika sahabat hanya sekedar bersentuhan kulitnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga diharapkan jasadnya dengan tipe api neraka. Apalagi dengan singanakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang darah dagingnya dengan tipe Rasulullah. Nah, oleh sebab ini namun sebenarnya kita husnuzan kepada sisi Allah bahwa inna Rasulullah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yazal ummuhu tara a'wana min fakhrihi wa fadlihi. Lagi-lagi ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan putus-putus kita karomah, kita mukjizat, kita kemuliaan dan kelebihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kemuliaan Rasulullah niki dinarak le selapuan manusia. Dinarak di selapuan manusia. Sehingga di dalam riwayat Aminah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Indama wulidtu bi Muhammad," ketika kunganaka Muhammad, laisa fihi asarud dam. Pada saat kunganaka Muhammad, setetes pun darah menara ngikutin Muhammad. Setetes menara darah ngikutin Muhammad. Ini berbeda dengan manusia biasa. Sehingga beliau mengatakan, "Anal basyaru wa laisa kal basyari." Aku manusia biasa, lagu niku pada marak manusia biasa. Ana Abdullah, aku hamba Allah, lagu niku pada kanya hamba Allah yang lainnya. Salah satu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat lahirna berbeda kanya manusia biasa. Namun pula musamian sing kelahiran pasti anak jaringan niki begalung si darah. Tiap pula musamian lahir pasti begalung si darah. Niki keumuman umat manusia. Hanya satu makhluk Allah Subhanahu wa taala darah dan darah mengikutinya, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mengikuti kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nuru yadala la usana. Justru yang sungguh mengiringi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya nur Allah sungguh dengan keyakinana memancar nur ini sampai ke arus Allah dan menerangi kota Mekah. Subhanallah. Itulah kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah ini dia. Kemudian pada saatnya lahirnya Rasulullah SAW, wada'al Habib sallallahu alaihi wasallam syakiran hamidah. Subhanallah hamidah, syakiran hamidah. Maka ketika lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbedaannya beliau pun tidak menangis. Biasalah melahir kanak niki untuk menunjukkan kehidupan di dalamnya, pastinya tawarin ditangis. Nangis bebeak niki bukti dalam hidup. Lalu subhanallah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki lahir dan ulah nangis, justru tersenyum di hadapan Allah. Bahkan dia bersyukur dan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bersyukur. Bahkan dalam riwayat ketika Rasulullah SAW di dalam kandungan inana, maka posisinya dalam tian inana sajidan. Niki subhanallah, dalam tian inana Rasulullah niki posisinya adalah sujud maratan yang sampean sujud sembahyang niki. Selalu dia sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Atas tersenyum memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga diiringi dengan tasbih takbirnya para malaikat. Faqazzal malaikatu kata bahwa malaikatu, maka para bergemuruh suara para malaikat bertasbih, bertakbir, beristighfar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, mengiringi kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alam kata ini pun termasuk dunia ini juga bertasbih, bertakbir, mengiringi, menyambut kelahiran baginda Rasulullah. Maka si paling cemooh subhanallah, alam jagat raya niki, bumi niki paling cemooh di hadapan Allah. Karena ditempati makhluk yang paling mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan para malaikat berbahagia, langit berbahagia, dunia ini juga berbahagia, semua umat manusia berbahagia. Termasuk orang Quraisy, orang kafir pada saat ini juga berbahagia. Subhanallah. Juga termasuk Abu Lahab paling berbahagia. Nah, tinggi sehingga kebahagiaan Abu Lahab ini dimerdekakan budaknya, kemudian dia sedekahkan harta bendanya, lebih akhirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam kehidupan Abu Lahab ini beliau sangat membenci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sih merancang membunuh Rasulullah. Beliau sih merancang mengusir Rasulullah dengan Mekah ke Madinah. Beliau sih merancang menyakiti Rasulullah secara Abu Lahab. Tapi sehingga melampaui batas Abu Lahab niki dalam menyakiti Rasulullah, maka Allah mencapai dalam Al-Quran sebagai penghuni neraka Jahannam dan kekal di dalamnya. Subhanallah. Ini akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memperhitungkan kebahagiaan Abu Lahab. Dan ini apa tidak tahu si Abu Lahab. Nah ini bahagia yang dilahirkan Rasulullah, kemudian bersedekah yang dilahirkan Rasulullah, maka subhanallah Allah memperhitungkan semua niki. Sehingga Abu Lahab diringankan azabnya sampai yaumul kiamah dengan jerusalem. Gara-gara bertemu dia akhirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibibit arah sebelum bertemu Abu Lahab. Dibibit kemudian semuanya sedekahnya harta emasnya di akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah meringankan azabnya dengan jerusalem sampai yaumul kiamah. Apalagi dia berusaha sebagai umatnya seluruh umur dia berusaha bahagia, penuh bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maka dia berusaha akan dimuliakan oleh Allah dan dimasukkan dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan Allah, maka setiap datang maulid jangan pernah ragu, dia berusaha untuk memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab para sebelum yang bersedekah dimuliakan oleh Allah, apalagi dia berusaha berumur setiap datang bulan Rabiul Awal
yang belum bersama memperingati kelahiran Rasulullah, bersedekah yang belum bersama, dan dengan jaga yang belum bersama bersedekah, subhanallah akan dimuliakan oleh Allah. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, man jama'a an-nasa li maulidin nabi wa hayya'a ta'ama wa 'amila ihsana ba'athahu Allah yawmal qiyamah masiddiqin wa syuhada wa salihin. Imam Syafi'i mengatakan, saya kumpulan selepas jarima dalam memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersedekah dengan makanan dan minuman, bersedekah dengan makanan dan minuman, kemudian baru kebagusan dalam peringatan niki, maka era yaumul qiyamah berbangkitkan bersama para nabi, syuhada dan orang-orang saleh. Maka bulan-bulan setiap urusan yang sedekahkan di maulid niki diperhitungkan oleh Allah. Ini diperhitungkan oleh Allah. Kalau tiap usaha ingin berusaha bina Rasulullah, berkumpul pada masa bersama Rasulullah, bertetangga dalam dan pemerintahan niki di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang musnah dari Allah. Maka kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqtu'us sirrah. Lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki pusatnya wal musim malaikat Jibril dengan demikian wa maqtu'an wa tadammat ketelain, kemudian wa sunnah di malaikat Jibril. Niki kemuliaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki membawa rahmat, membawa barokah, dan itu membawa nikmat di pelaksanaan alam jagat raya niki. Dan inilah yang Rasulullah itu, makanya pantaslah tiap perusahaan bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana zaman tiap perusahaan nikilah diutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam melihat diturun Rasulullah di zamannya. Bahkan Nabi Musa alaihissalam melihat menjadi umat Muhammad. Ya laitani kuntu ummata Muhammadin, kami menjadi umat Muhammad, kata Nabi Musa alaihissalam. Maka yang sama Masya Allah menjadi umat Muhammad, maka kita bersyukur di hadapan Allah. Salah satu bentuk kita bersyukur, berterima kasih di hadapan Allah, maka kita hadir di malam ini untuk mengenang hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kelahiran beliau alhamdulillah kita nikmati sampai mati. Perjuangan beliau yang mengeluarkan tiap berusaha lewat kekafiran dan kemusyrikan. Kelahiran beliau itu menyelamatkan tiap bersama di dunia maupun di akhirat. Kelahiran beliau itu menyelamatkan tiap berusaha dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berterima kasihlah kepada Rasulullah. Berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tiap berusaha memperbanyak membaca salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat tiap berusaha disampaikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti yaumul qiyamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal tiap berusaha. Mudah-mudahan salawat tiap berusaha ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti yaumul qiyamah, sehingga tiap bersama bersama dengan Rasulullah di padang mahsyar, tiap bersama bersama dengan Rasulullah bertetangga dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian wabillahi Muhammad wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.